Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Yahya. Kali ini kita akan membahas sosok hantu perempuan. Hantu perempuan tidak hanya ada di Indonesia, ada juga di negara-negara lain sobat. Ya betul sekali, kita akan membahas kuntilanak. Di Indonesia sendiri, kuntilanak ini termasuk hantu yang paling seram. Kuntilanak berciri-ciri berparas cantik, memiliki rambut yang panjang dan juga pakaian berwarna putih. Lalu bagaimana sih penampakan kuntilanak di negara-negara lain? Apakah semenyeramkan di Indonesia? Pertama-tama kita ke negara tetangga kita dulu sobat, yaitu Malaysia. Di sana hantu perempuan disebut Pontianak. Dipercayai Pontianak ini meninggal ketika tengah mengandung anaknya. Setelah itu Pontianak bergentayangan dan mengganggu orang-orang sekitar. Pontianak juga sering muncul dengan paras yang cantik, sehingga bisa menggoda laki-laki yang melihatnya. Laki-laki yang tidak kuat imannya bisa saja sampai berhubungan intim dengan Pontianak. Pada saat itu Pontianak akan menggigit tengkuknya, lalu menghisap darahnya hingga meninggal. Sekarang kita ke Thailand nih sobat. Dari cerita rakyat di sana, ada hantu perempuan yang dikenal dengan nama Pi Tai Hong. Hantu ini digambarkan sebagai wanita hamil, berbaju putih dan juga memiliki wujud yang sama persis dengan kuntilanak. Hantu ini dikenal sangat kejam. Konon kekejamannya berasal dari anak yang ada di dalam perutnya. Pi Tai Hong sendiri dipercaya sebagai roh jahat yang sering muncul ketika terjadi kematian yang tidak wajar, misalnya tabrak lari atau pembunuhan. Pi Tai Hong akan mendatangi mayat perempuan yang baru saja meninggal, lalu mengubah wujudnya menyerupai sosok mayat perempuan tersebut. Dengan wujud tersebut, Pi Tai Hong akan menggoda orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan rayuannya korban bisa terlena sampai rela. Sadako memiliki dua versi cerita. Versi pertama datang dari kisah seorang gadis kecil bernama Sadako Sasaki. Ia lahir di Hiroshima pada tahun 1943. Saat tragedi bom Hiroshima, ia masih berusia 2 tahun. Beruntungnya, Sadako selamat bersama keluarganya. Ketika Sadako berusia 12 tahun, ia tiba-tiba jatuh di sekolah. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Sadako mengidap kanker darah yang terjadi akibat radiasi bom Hiroshima. Ia kemudian meninggal di usia 12 tahun dengan kondisi fisik yang mengenaskan. Versi kedua dari Sadako adalah versi fiksi. Sadako merupakan tokoh dalam sebuah novel karya Koji Suzuki. Novel tersebut menceritakan Sadako Yamamura yang merupakan keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan. Kehidupan Sadako penuh kemalangan. Ia mendapatkan kekerasan semasa hidupnya, hingga akhirnya ia dibuang ke dalam sebuah sumur. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Sadako bersumpah akan membalaskan dendamnya. Nah, dari dalam sumur itulah hantu Sadako muncul menampakkan dirinya. Onryo merupakan sosok hantu yang dikenal sangat kejam dan jahat. Mereka mati dengan penuh dendam dan amarah. Onryo sendiri tidak bisa berinkarnasi, sehingga mereka kembali untuk menakut-nakuti manusia. Menurut cerita, hantu Onryo biasanya muncul dengan wujud yang sama ketika mereka sebelum meninggal. Misalnya, mereka muncul dengan wujud selayaknya korban perang, bencana alam, pembunuhan, ataupun bunuh diri. Jadi, di tubuh hantu Onryo menampilkan luka atau tanda-tanda yang menyeramkan. Tujuan Onryo adalah membalaskan dendam. Jadi, Onryo biasanya menularkan ke mangsa-mangsanya apa saja yang ia rasakan dari semasa hidupnya hingga ia meninggal. Hantu pendendam ini juga dapat memberikan kutukan yang mengerikan untuk orang-orang atau tempat yang mereka hantui. Onryo bisa juga memberikan penyakit menular. Korbannya siapa saja, karena Onryo
tidak membeda-bedakan siapa targetnya. Yuki Onna memiliki arti penyihir salju atau wanita salju. Sesuai dengan namanya, ia muncul ketika malam bersalju. Kadangkala ia muncul dengan kimono berwarna putih. Namun legenda lainnya menceritakan bahwa Yuki Onna ini adalah sosok hantu wanita tanpa busana. Saat malam salju tiba, Yuki Onna muncul sebagai sosok wanita yang baik dan ramah. Dia tidak segan untuk membantu pria yang membutuhkan pertolongannya. Bahkan tidak jarang ia sampai menggoda pria-pria tersebut. Tentunya semua itu dengan maksud untuk membunuh para mangsanya. Namun tidak hanya itu, Yuki Onna bisa saja secara tiba-tiba masuk ke dalam rumah, lalu membekukan seluruh isi rumah beserta orang-orang di dalamnya. Sekarang kita ke Korea. Hantu yang mirip dengan kuntilanak di sana adalah Jeonyo Guijin. Jeonyo Guijin ini berarti hantu gadis perawan. Mereka biasanya muncul dengan mengenakan baju tradisional putih, sama dengan yang mereka kenakan pada saat hari kematian mereka. Sama dengan kuntilanak, Jeonyo Guijin mitosnya berambut panjang hitam yang terurai. Hal ini karena dalam tradisi Korea, gadis perawan harus selalu memanjangkan rambutnya. Dalam tradisi Konfusius Korea, seorang wanita memiliki peran untuk melayani ayahnya, suaminya, dan anak laki-lakinya. Nah, kalau dia meninggal sebelum memenuhi tujuan tersebut, maka arwahnya akan dikutuk untuk berada di bumi selamanya. Oleh karena itu, Jeonyo Guijin selalu berkeliaran dengan kemarahan dan dendam yang besar. Diceritakan bahwa Jeonyo Guijin ini akan menghantui orang-orang di sekitar dan juga keluarganya, sampai mereka tidak bisa hidup tenang seperti dirinya. Nah, itu dulu info misteri dari kami. Untuk sobat Bengit Wengi yang punya cerita atau pengalaman mistis tentang kuntilanak, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Saya Yahya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.